Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 31 Juli 2025. Sari berita penting. Kecelakaan mobil masuk jurang di Sungai Penuh. Berita kedua, BPK bongkar modus markup RSUD Bungo, tagihan 1,8 miliar tapi dicairkan 2,7 miliar. Berita ketiga, Padang dapat kucuran dana 9,9 miliar untuk tata kawasan kumuh Pasya Nantigo. Berita selengkapnya. Berita kedua, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI dalam audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2024 menemukan dugaan praktik ganjil yang terjadi berulang tiap bulan di RSUD Hanafi Muara Bungo. Tagihan real bulanan untuk kebutuhan listrik, air, dan telepon dari Januari sampai Desember 2024 hanya sebesar 1,83 miliar. Tapi pihak rumah sakit justru mencairkan cek total senilai 2,72 miliar dari bank. Selisihnya sebesar 898.758.960 rupiah dijadikan uang persediaan kas kecil yang dikelola langsung Bendahara Pengeluaran BLUD. Berikut data-datanya per bulan. Bulan Januari 189 juta sekian, kemudian di tagihan realnya cek dicairkan 189 juta lebih, tagihan realnya 145 juta, masih sisa selisih kas 44 juta. Bulan Februari 200 juta, tagihan real cek dicairkan, tagihan realnya 153 juta, masih sisa 646 juta. Bulan Maret cek dicairkan 200 juta, tagihan real 138 juta, masih sisa 61 juta. Bulan April dicairkan 200 juta, tagihan realnya 148 juta, masih sisa 51 juta. Bulan Mei dicairkan 200 juta, tagihan realnya 140 juta, masih selisih kas 59 juta. Bulan Mei dicairkan 200 juta, tagihan realnya 140 juta, masih sisa 59 juta. Bulan Juni dicairkan 300 juta, tagihan realnya 163 juta, masih sisa 136 juta. Bulan Juli dicairkan 250 juta, tagihan realnya 142 juta, masih sisa 107 juta. Bulan Agustus tagihan dicairkan 200 juta, tagihan realnya 158 juta, masih sisa 41 juta. Bulan September dicairkan 200 juta, tagihan realnya 159 juta, masih sisa 40 juta. Bulan Oktober dicairkan 250 juta, tagihan realnya 160 juta, masih sisa 89 juta. Bulan November dicairkan 270 juta, tagihan realnya 169 juta, masih sisa 100 juta. Bulan Desember dicairkan 270 juta, tagihan realnya 149 juta, masih sisa 120 juta. Dengan totalnya semuanya dicairkan 2 miliar 729 juta 166.187 rupiah, dengan tagihan realnya 1 miliar 830 juta 406.227 rupiah. Dari audit BPKR itu menjelaskan selisih uang hasil pencairan itu diklaim digunakan manajemen rumah sakit untuk keperluan seperti perjalanan dinas staf dan direktur, kemudian untuk biaya BBM ambulan, biaya pemeliharaan kendaraan, dan gedung pelatihan dokter diklat. Temuan lain, BPK RI menyebut SPJ atas pengeluaran uang panjar tersebut sering terlambat. Bendahara mengaku tidak bisa menagih karena tidak ada sistem SOP atau batas waktu pertanggungjawaban yang ditetapkan secara resmi. Direktur RSUD dalam audit BPK RI itu mengakui memang belum ada sistem dan prosedur yang mengatur tentang besaran UP atau kas kecil, metode estimasi, jangka waktu SPJ, dan dokumen pendukung
untuk Panjar. Demikian audit dari BPK RI halaman 95. Menurut BPK, pola pencairan dana yang melebihi kebutuhan real itu berpotensi menabrak regulasi pengelolaan keuangan negara, utamanya pasal 80 ayat 4 PMK 129 PMK 05 garis miring 2020 junto PMK 202 garis miring PMK titik 05 garis miring 2022. BLU boleh berbentuk kas kecil tapi harus untuk transaksi kecil dan tidak boleh melebihi kebutuhan aktual, tulis BPK RI. Kemudian praktik ini juga melanggar pasal 92 ayat 4 yang menyatakan pemimpin BLU wajib menetapkan SOP pengelolaan kas secara tertulis dan akuntabel. Praktik pencarian dana lebih besar dari kebutuhan tagihan real kemudian disimpan dalam kas informal tidak boleh diatur dengan jelas. Yang tidak diatur dengan jelas menjadi potensi penyimpangan keuangan negara, tulis BPK RI. Meski belum disebut sebagai pelanggaran pidana oleh BPK, pola semacam ini berisiko mengarah pada pelanggaran, yakni pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menjelaskan tentang penyalahgunaan keuangan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kemudian pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan atau pencarian uang negara tanpa hak. Fakta-fakta audit BPKR ini menunjukkan pencarian uang tidak sesuai dengan nilai kebutuhan real, lalu tidak ada SOP atau dokumen resmi. Kemudian SPJ Panjar tak tertagih atau tertunda lama, sementara uang tetap terus dicairkan tiap bulan. Jika dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan bahwa dana tersebut digunakan di luar keperluan rumah sakit atau menjadi pribadi atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah, ini bisa menjadi pintu untuk masuk penyelidikan pidana. Dalam tahap resmi di LHP BPK RI tahun 2025, Direktur RSUD menyatakan sepakat dengan temuan dan akan menindaklanjuti memperbaiki. Bupati Bungo juga menyatakan sependapat dan berkomitmen mengikuti rekomendasi. BPK RI merekomendasikan agar Bupati Bungo memerintahkan Direktur RSUD segera menetapkan SOP atau petunjuk yang jelas dan resmi untuk pengelolaan kas kecil, termasuk mekanisme pencairan, besaran maksimal, jangka waktu SPJ, dan format dokumen. Dalam catatan, BPK menegaskan pengelolaan kas oleh beberapa bendahara pengeluaran BLUD RSUD terhadap penyalahgunaan karena tidak sesuai dengan peraturan dan belum ada pengendalian yang memadai. Sumber berita Jambiling. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.